Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisaul Mufidah akan menjelaskan analisis jurnal yang telah saya temukan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Iva Silviana. Yang pertama, identitas jurnal. Judul, Profil Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Ikatan Kimia. Penulis Fitriah Khairunisa dan Ardi Widya Sabakti. Nama jurnal, Jurnal Pendidikan Kimia Indonesia. Volume 4, nomor 1, halaman 26 sampai dengan 31. Tahun 2020. Latar belakang. Salah satu upaya untuk meningkatkan literasi sains adalah dengan meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Sejauh ini, hasil observasi dan pencarian peneliti mengenai data terkait keterampilan berpikir kritis di wilayah kepulauan belum banyak ditemukan. Padahal kemampuan berpikir kritis siswa sangat penting diketahui oleh praktisi pendidikan karena sebelum menentukan penerapan desain pembelajaran yang baik untuk siswa, sudah seharusnya diketahui terlebih dahulu seberapa besar tingkat keterampilan berpikir kritis siswa, apa saja kendala atau permasalahan yang dialami, sehingga pemilihan penerapan desain pembelajaran dapat dilakukan secara tepat. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil keterampilan berpikir kritis siswa SMA di Kota Tanjung Pinang, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam mengembangkan desain pembelajaran kimia, khususnya di wilayah kepulauan, yang mampu membentuk kemampuan berpikir kritis siswa dalam menerapkan pembelajaran kimia. Rumusan masalah. Bagaimana tingkat keterampilan berpikir kritis siswa dalam bab ikatan kimia di Kota Tanjung Pinang? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat keterampilan berpikir kritis siswa dalam bab ikatan kimia di Kota Tanjung Pinang? Landasan teori. Kimia merupakan cabang ilmu yang dipenuhi dengan fenomena alam dan memiliki tujuan pendidikan yang mengarah kepada pembentukan masyarakat yang memiliki literasi sains. Salah satu upaya untuk meningkatkan literasi sains adalah dengan meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Kajian tentang berpikir kritis telah banyak dilakukan, di antaranya oleh Susilowati tahun 2017, yang mengatakan bahwa keterampilan di tingkat Madrasah Aliyah Negeri Magetan tergolong rendah. Susilowati juga mengatakan bahwa kualitas keterampilan berpikir kritis siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pemilihan model pembelajaran oleh guru yang masih belum mengarah pada peningkatan kemampuan berpikir kritis. Metode penelitian. Penelitian ini deskriptif kuantitatif dan tergolong desain penelitian kuantitatif eksperimen. Penelitian ini menggunakan instrumen tes uraian sebanyak 8 soal yang mewakili 4 aspek berpikir kritis, yakni aspek pemberian penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, mengatur strategi taktik, dan menyimpulkan. Menurut Ennis, ada beberapa aspek dan indikator yang dinilai dalam kemampuan berpikir kritis siswa, di antaranya nomor 1, aspek memberikan penjelasan sederhana, yang meliputi indikator memfokuskan pertanyaan, menganalisis pertanyaan, menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan. Yang dua, aspek membangun keterampilan dasar yang meliputi indikator mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak, mengamati dan mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi. Yang ketiga, aspek mengatur strategi taktik yang meliputi indikator menentukan tindakan. Dan yang keempat, aspek menyimpulkan yang meliputi indikator mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi, serta menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu khusus pada SMA yang terakreditasi A dan B oleh BNSP atau Badan Standar Nasional Pendidikan.
serta siswa yang telah mempelajari materi ikatan kimia. Analisis data deskriptif dilakukan berdasarkan kategori berikut. Kategori sangat tinggi, interval 74 ke atas. Kategori tinggi, interval 58 hingga 74. Kategori rendah, interval 42 hingga 58. Kategori rendah, interval 26 hingga 42. Dan kategori sangat rendah, interval kurang dari 26. Skor keterampilan berpikir kritis didapat dari skor perolehan per skor maksimum dikali 100. Selanjutnya, hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis tes kemampuan berpikir kritis yang dilakukan terhadap 190 siswa di Kota Tanjung Pinang, didapatkan data sebagai berikut. 3 siswa mendapat skor rata-rata 76,19 yang dikategorikan sangat tinggi. 3 siswa lagi mendapat skor rata-rata 65,08 dengan kategori tinggi. 50 siswa mendapat skor rata-rata 49,02 dengan kategori sedang. 63 siswa mendapat skor rata-rata 33,79 dengan kategori rendah, dan 70 siswa mendapat skor rata-rata 17 dengan kategori sangat rendah. Selanjutnya adalah kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan indikator. Yang pertama, tentang aspek memberikan penjelasan sederhana. Pada indikator memfokuskan pertanyaan mendapat skor rata-rata 62,63 dengan kategori tinggi. Lalu menganalisis pertanyaan mendapat skor rata-rata 25,26, kategori sangat rendah. Menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan, skor rata-rata 48,95 dengan kategori sedang. Yang kedua, aspek membangun keterampilan dasar dengan kategori mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak dengan skor rata-rata 14,04, kategori sangat rendah. Mengamati dan mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi, skor rata-rata 22,28, kategori sangat rendah. Yang ketiga, aspek mengatur strategi taktik. Indikator menentukan tindakan dengan skor rata-rata 55,61, kategori sedang. Dan yang terakhir, aspek menyimpulkan. Mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi mendapat skor rata-rata 26,84 dengan kategori rendah. Dan yang terakhir, menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi dengan skor rata-rata 20, kategori sangat rendah. Dari indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa di Kota Tanjung Pinang mendapat kategori rendah dengan skor rata-rata 34,45. Pemberian 8 soal uraian sesuai indikator sebagai berikut. Yang pertama, indikator memfokuskan pertanyaan. Siswa terlebih dahulu diberikan stimulus berupa penyajian gambar struktur Lewis senyawa H2CO. Lalu, siswa diminta membuat 2 daftar pertanyaan terkait struktur Lewis yang diberikan. Setelah itu, siswa diminta menyimpulkan apakah struktur Lewis senyawa tersebut benar atau salah. Yang kedua, menganalisis pertanyaan. Siswa ditunjukkan sebuah fenomena terkait konduktivitas logam, lalu diminta untuk menelaah kebenaran fenomena tersebut. Yang ketiga, menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan. Siswa diminta menjawab
pertanyaan yang berkaitan dengan kecenderungan muatan ion yang dibentuk oleh suatu unsur, lalu menjelaskan alasannya. Yang keempat, mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak. Siswa diminta menilai kebenaran suatu klaim yang berkaitan dengan karakteristik senyawa ionik melalui ketepatan prosedur dalam pembuktiannya. Yang kelima, mengamati dan mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi. Disajikan sebuah fenomena kegiatan di laboratorium, di mana terdapat objek penelitian, yaitu sebuah kristal garam dan sebuah kristal besi yang ditempa menggunakan palu. Namun, didapatkan hasil bahwa kristal garam menjadi pecah, sedangkan kristal besi tidak pecah. Yang keenam, menentukan tindakan. Siswa diminta untuk menyusun langkah-langkah kimia yang harus dilakukan untuk memisahkan garam dan pasir-pasir tersebut, sehingga dihasilkan serbuk garam yang bersih. Yang ketujuh, mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi. Siswa disajikan pada penerapan teori tentang kekuatan tolakan pasangan elektron untuk membandingkan besarnya sudut ikatan beberapa molekul. Siswa diminta untuk mengurutkan beberapa gambar molekul yang disajikan berdasarkan kenaikan besarnya sudut ikatan, lalu menjelaskan alasannya. Dan yang kedelapan, menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi. Siswa dihadapkan pada penyajian data jumlah elektron dan titik didih dari beberapa unsur diatomik. Lalu siswa diminta menyimpulkan data yang ditampilkan dengan menggunakan prinsip interaksi antar partikel. Selanjutnya adalah pembahasan. Rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa yang paling tinggi terdapat pada aspek memberikan penjelasan sederhana, khususnya pada indikator memfokuskan pertanyaan dengan skor rata-rata 62,63. Untuk indikator menganalisis pertanyaan hanya mampu diperoleh sebesar 25,26 dengan kategori sangat rendah. Untuk indikator menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan didapatkan skor rata-rata 48,95 yang tergolong pada kategori sedang. Skor rata-rata berpikir kritis siswa yang termasuk dalam kategori sangat rendah terdapat pada aspek membangun keterampilan dasar, khususnya pada indikator mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak, yaitu dengan skor rata-rata 14,04. Sedangkan untuk indikator mengamati dan mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi didapatkan skor rata-rata 22,28. yang masih tergolong sangat rendah. Tingkat berpikir kritis siswa yang tergolong dalam kategori sedang terdapat pada aspek mengatur strategi taktik, khususnya pada indikator menentukan tindakan, yaitu didapatkan skor rata-rata 55,61. Pada aspek menyimpulkan, khususnya pada indikator mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi, didapat skor rata-rata keterampilan berpikir kritis siswa mencapai kategori rendah, yaitu dengan skor rata-rata 26,84. Sedangkan untuk indikator menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi diperoleh skor rata-rata 20 dengan kategori sangat rendah. Berdasarkan data yang diperoleh, secara umum keterampilan berpikir kritis siswa SMA di Kota Tanjung Pinang berada pada kategori sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya siswa yang memperoleh skor sangat rendah 17, yaitu sebanyak 36,84% dari 190 siswa. Rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa disebabkan karena selama proses pembelajaran, guru jarang menerapkan pembelajaran yang mengarah kepada keterampilan berpikir kritis. Soal-soal latihan yang disajikan masih belum mencapai kriteria untuk mengukur keterampilan berpikir kritis. Selain itu, siswa kurang terlibat aktif dalam mengkonstruk pengetahuan dengan caranya sendiri, dan siswa kurang berlatih menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan keterampilan berpikir kritis.
kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata keterampilan berpikir kritis siswa di Kota Tanjung Pinang pada materi ikatan kimia termasuk dalam kategori rendah. Adapun hasil skor yang sangat rendah terdapat pada indikator mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak, di mana indikator tersebut termasuk pada aspek membangun keterampilan dasar. Faktor yang mempengaruhi tingkat keterampilan berpikir kritis siswa antara lain model pembelajaran guru yang belum mengarah kepada keterampilan berpikir kritis, serta keaktifan siswa dan pemberian soal-soal yang membutuhkan keterampilan berpikir kritis. Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah kepada siswa agar dapat terus berlatih dalam menyelesaikan soal-soal yang mengukur keterampilan berpikir kritis, dan kepada guru serta pihak sekolah agar mampu merancang desain pembelajaran yang mengedepankan keterampilan berpikir kritis siswa. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.